Hai teman-teman, kenalin nama aku Deo Prita Tarigan, NIM 1907011066, mahasiswi Sastra Indonesia di Universitas Sumatera Utara. Di sini saya ingin memaparkan tentang peluang dan prospek kerja bagi lulusan Sastra Indonesia dan pemanfaatan teknologi informasi di dunia kerja jurusan Sastra Indonesia. Berikut akan saya paparkan terlebih dahulu tentang prospek dan peluang kerja untuk lulusan Sastra Indonesia. Yang pertama, editor. Editor merupakan pekerjaan yang paling banyak diminati oleh anak-anak yang cinta linguistik. Pekerjaan menjadi seorang editor atau penyunting sangat membutuhkan ketelitian, sikap kritis, dan wawasan yang luas. Ditambah lagi, kamu juga harus memahami mata kuliah yang berbau linguistik, seperti ejaan, tata bahasa, sintaksis, dan lainnya. Bagi kamu yang senang melakukan revisi mengenai tata bahasa yang baik, maka prospek kerja jurusan sastra sangat cocok buat kamu sebagai editor. Pekerjaan ini cukup menyenangkan dan gajinya pun lumayan, yaitu sekitar 2 hingga 3 juta rupiah. Yang kedua, jurnalis. Peluang kerja berikutnya yang juga dapat kamu lakukan sebagai seorang lulusan sastra Indonesia adalah menjadi seorang jurnalis. Jurnalis adalah sebutan untuk seseorang yang melakukan kegiatan jurnalistik, seperti menulis, menganalisis, dan melaporkan suatu peristiwa kepada publik lewat media massa secara teratur. Pekerjaan ini tidak hanya melirik lulusan jurnalistik loh, melainkan juga lulusan sastra. Adapun perkiraan gaji dari profesi ini adalah 7 hingga 8 juta rupiah. 3. Penulis. Menjadi penulis merupakan salah satu pekerjaan yang menjadi pilihan lulusan sastra Indonesia. Keterampilan menulis sudah seharusnya dimiliki oleh para mahasiswa jurusan sastra Indonesia. Tidak hanya sebagai penulis novel atau cerpen, tetapi juga penulis skenario film, naskah drama, dan puisi. Adapun gajinya yaitu sekitar 2 juta lebih per bulan. 4. Pengajar. Meskipun tanpa latar belakang pedagogik, kamu bisa loh mengajar di sekolah. Justru ketika kamu memutuskan untuk menjadi guru dengan berbekal ilmu bidang bahasa dan sastra, itu akan menjadi nilai plus untuk kamu. Atau kamu juga bisa melanjutkan pendidikan jenjang strata 2 dan menjadi dosen di perguruan tinggi. Gaji pengajar dari lulusan bahasa dan sastra Indonesia nggak sedikit loh. Tapi semua itu juga tergantung di mana kamu mengajar. 5. Content writer. Perkembangan startup makin menggila belakangan ini. Fenomena tersebut tak hanya menguntungkan lulusan ekonomi dan bisnis, tapi juga lulusan sastra. Kok bisa sih? Jadi, tiap-tiap perusahaan startup punya website. Nah, lulusan sastra inilah yang bertugas mengisi website dengan tulisan-tulisan yang menarik. Tugasnya memang tak jauh-jauh dari content writer. Bedanya, menjadi web content writer berarti menulis untuk laman internal, bukan untuk media yang akan menyiarkan iklan perusahaannya. Yap, pekerjaannya cukup sederhana, tapi membutuhkan keahlian khusus. Lulusan sastra lah yang jago dalam hal ini. 6. Lexicographer. Prospek kerja berikutnya dari jurusan sastra Indonesia adalah sebagai lexicographer. Mungkin di antara kamu masih awam mendengar istilah lexicographer. Tugas seorang lexicographer adalah menulis, melakukan kompilasi, dan mengedit kamus, baik itu dalam bentuk cetak ataupun yang dipublikasikan secara online. Kamus yang biasa dibuat adalah kamus bahasa asing, kamus pelajar, kamus istilah, ataupun kamus bilingual. Adapun gajinya yaitu berkisar 3 juta rupiah. 7. Ahli forensik bahasa. Ahli forensik bahasa adalah pekerjaan yang melakukan analisis bahasa pada panggilan darurat, surat bunuh diri, komunikasi ancaman, dan media sosial selama proses hukum untuk firma hukum, polisi atau pemerintah untuk membantu menyelesaikan kejahatan. Terkadang ahli forensik bahasa juga mengurus sengketa merek dagang, identifikasi penulis, dan analisis sumber bahasa. Ahli forensik bahasa juga bisa bekerja dengan CIA,
atau FBI atau sejenis keamanan nasional. Untuk menjadi ahli forensik bahasa, selain memiliki gelar sarjana bahasa, harus memiliki pengetahuan tentang prosedur hukum. 8. Penerjemah bahasa. Jika kamu ingin menjadi seorang penerjemah, kamu harus menguasai minimal 2 bahasa yang termasuk dalam lingua franca. Lulusan sastra atau bahasa asing memiliki kesempatan bagus untuk bisa masuk ke dunia translation, baik itu dalam bentuk tulisan ataupun dalam bentuk lisan. Berikutnya, saya akan memaparkan tentang pemanfaatan teknologi informasi di dunia kerja dari jurusan Sastra Indonesia. 1. Penggunaan alat bantu LCD. Dalam penyuluhan bahasa dan sastra, pesuluk diberikan visualisasi berbagai pertunjukan. Contohnya, penderamaan prosa untuk disimak. Dengan cara tersebut, pesuluk akan lebih mengenal secara langsung tampilan penderamaan prosa. Kemudian, mereka diminta untuk mengapresiasinya. Contoh yang lainnya adalah pesuluk diperlihatkan contoh kalimat melalui alat bantu LCD. Dari tayangan itu, pesuluk dapat menganalisis kalimat yang ditayangkan itu benar atau tidak. 2. Penggunaan alat bantu radio dan televisi. Dengan menggunakan alat bantu radio atau televisi, masyarakat diperdengarkan atau dipertontonkan contoh pembacaan cerita, baik puisi, prosa, maupun drama. Kemudian, narasumber memberikan ulasannya baik dari segi strukturnya, amanatnya, nilainya, atau pembacaannya. Demikian pula dalam pemasyarakatan bahasa. Narasumber dapat memaparkan bentuk kalimat, penggunaan ejaan, paragraf yang padu, diksi yang baik, dan sebagainya melalui media tersebut. Kedua media ini juga dapat dimanfaatkan secara interaktif antara narasumber dengan masyarakat. 3. Penggunaan media email. Di bidang penelitian bahasa dan sastra, teknologi informasi digunakan untuk mempercepat dan mempermudah proses penelitian. Kolaborasi peneliti yang dahulunya harus dilakukan dengan cara pertemuan secara fisik atau menggunakan surat menyurat yang lamban, sudah digantikan dengan penggunaan media email. Konsultasi peneliti dengan konsultan juga telah dapat dilakukan melalui media itu. Email atau pos elektronik dewasa ini telah menjadi bagian dari bidang penelitian. Demikian informasi tentang peluang atau prospek kerja lulusan sastra Indonesia dan pemanfaatan teknologi informasi di dunia kerja dari jurusan sastra Indonesia. Semoga bermanfaat ya.